Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Terpujilah Tuhan Allah yang masih mengaruniakan kehidupan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, kita akan merenungkan kembali sebahagian dari firman Tuhan di hari ini. Maka marilah sejenak kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, di saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Maka berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari terimalah firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini, yang tertulis di dalam Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apapun untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada kebangkitan orang benar. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah yang sedang terjadi pada saat itu? Suatu saat di hari Sabat, Yesus diundang untuk datang ke rumah seorang pemimpin Farisi. Dan Yesus datang. Lalu kita mungkin berpikir, tapi kan yang mengundang itu adalah orang Farisi. Tapi kenapa Yesus mau datang ke undangan orang Farisi itu? Mungkin kita berpikir seperti itu, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun yang mengundang Yesus itu adalah orang Farisi, tapi itu tidak mengurungkan niat baik Yesus untuk mau datang. Sekalipun ke rumah orang Farisi, niat baik itu tetap ada di dalam diri Yesus. Yesus tidak membeda-bedakan atau memilih siapakah yang harus dia datangi. Tetapi siapapun yang mengundang Yesus, dia akan datang. Lalu dikatakan dalam bacaan firman Tuhan di hari ini, ketika Yesus masuk ke dalam rumah orang Farisi itu, dia melihat ada begitu banyak orang yang berlomba untuk duduk di tempat kehormatan. Maka melihat situasi itu, Yesus berkata kepada mereka, ketika engkau diundang, pergilah dan duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, silakan duduk di depan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Sekali lagi saudara-saudara, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lalu setelah itu Yesus pun kembali berkata, jika engkau mengadakan pesta atau perjamuan, janganlah engkau mengundang saudara-saudaramu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, serta engkau akan mendapatkan balasannya. Tapi apa kata Yesus? Ketika engkau mengadakan pesta atau perjamuan, undanglah orang-orang miskin, maka engkau akan berbahagia,
sebab Engkau akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah yang hendak disampaikan Yesus melalui perkataannya ini? Yesus mau katakan kepada kita, orientasi atau tujuan perbuatan baik apapun yang kita lakukan bagi orang lain, perbuatan baik apapun yang kita lakukan bagi orang lain, orientasinya, motivasinya, janganlah didasarkan oleh untung atau rugi, serta prinsip balas budi. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk dapat menjalin hubungan baik dengan sesama tanpa pamrih. Jalanilah hubungan baik dengan sesama tanpa pamrih. Jangan karena prinsip balas budi, sehingga kasih Tuhan yang sesungguhnya dan yang sebenarnya akan terpancar senantiasa melalui ketulusan hati kita. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Kami bersyukur masih boleh mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Firman-Mu akan selalu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas di hari ini, mungkin ada di antara kami yang akan pergi ke ladang, pergi ke kantor, serta melakukan berbagai pekerjaan dan tanggung jawab kami. Maka biarlah setiap langkah hidup kami di sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam penyertaan-Mu. Apapun yang terjadi dan yang kami alami dalam hidup kami di sepanjang hari ini, terjadilah semua seturut dengan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.